Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 9 dari tema Red and Blue Strategy. Di sini ada saya sendiri Anastasia Moliska Elizabeth dan Novita, kemudian Zainur Rohim. Selanjutnya Red Ocean akan dibacakan oleh Zainur Rohim. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya. Jadi langsung saja kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang Red Ocean, yang dimana Red Ocean itu adalah jenis pasar yang sudah diketahui banyak orang, sehingga persaingan amat ketat. Nah, strategi dari Red Ocean itu juga bisa kita lihat langsung, yang dimana strategi ini bertujuan untuk melawan dan juga mengalahkan dari kompetitornya, dari manajemen itu sendiri. Lanjut, sih. Nah, di sini ada karakteristik strategi Red Ocean yang dimana yang pertama ada fokus bersaing di pasar yang sudah ada. Lalu fokus mengalahkan pesaing, fokus pada pertukaran nilai atau biaya, fokus pada mengeksploitasi permintaan yang ada, dan yang terakhir yaitu fokus pada eksekusi. Lanjut, Ci. Dari Red Ocean sendiri pasti tentunya ada kurang dan juga lebihnya. Mari kita bahas dulu yang kelebihan dari Red Ocean. Yang pertama yaitu penetrasi pasar tidak sesulit Blue Ocean. Yang kedua, permintaan konsumen sudah terlihat jelas. Yang ketiga, sudah terbentuknya customer base. Lanjut, Ci. Untuk kekurangannya sendiri, karena Red Ocean bisa dibilang sebagai suatu bisnis yang banyak kompetitornya. Jadi, tentu di sini sudah terbentuk terlebih dahulu market leader yang menguasai di Red Ocean itu sendiri. Yang kedua yaitu kompetisi teramat sengit ya, karena banyaknya komputer-komputer yang ada, tentunya kompetisi di sini terjadi sangat ketat. Yang ketiga yaitu harga jual kompetitif. Untuk hal ini tentu harga jual menjadi salah satu strategi lah dalam memenangkan di bagian Red Ocean ini karena banyaknya pesaing. Lanjut, Ci. Nah, lalu yang selanjutnya itu tentang perbandingan antara Red Ocean dan juga Blue Ocean. Bisa kita lihat di mana di sini Red Ocean itu berkompetisi di segmen pasar yang telah ada. Sedangkan pada Blue Ocean dia berkompetisi di segmen pasar yang baru dan belum umum. Yang kedua yaitu bersaing dengan banyak pesaing, dan di bagian yang Blue Ocean itu dia pesaing lebih minim karena masih beberapa yang bermain di situ. Yang ketiga memiliki pilihan untuk sistem diferensiasi atau biaya rendah. Dan di bagian Blue Ocean itu memadukan sistem diferensi dengan biaya yang rendah pula. Lanjut, Ci. Selanjutnya Blue Ocean akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, Blue Ocean strategi ini mengandalkan kreativitas atau keunikan dalam sebuah produk sebagai perhitungan pasar untuk menentukan value produk yang akan mempengaruhi kesuksesan maupun kegagalan tersebut dengan menghindari persaingan yang umum ataupun yang sudah ramai. Kemudian kelebihan dari Blue Ocean ini adalah di mana jika kita memilih untuk melakukan Blue Ocean Strategy ini, kita akan keluar dari pasar umum yang telah ramai. Itu artinya kita memiliki persaingan yang minim. Kemudian peluang mendapat profit pun tentunya lebih tinggi karena menciptakan peluang pasar yang baru yang sebelumnya belum ada. Kemudian brand pertama dan sukses akan sangat melekat dengan pelanggan. Dengan begitu kita telah mendapatkan citra yang pertama kali diketahui oleh pelanggan. Kemudian jika kemungkinan suatu saat yang akan datang itu kita akan ditemui oleh kompetitor yang mungkin baru saja
baru saja mengeluarkan produk yang hampir sama dengan kita, tentunya kita sudah memiliki pelanggan terlebih dahulu. Kemudian kekurangan dari Blue Ocean ini memiliki kemungkinan membutuhkan investasi dan biaya untuk produksi dalam melakukan inovasi. Tentunya di Blue Ocean ini pasti juga melakukan banyak-banyak riset dan memakan waktu serta pengeluaran yang mungkin tidak bisa dipungkiri ya. Kemudian belum memiliki customer base. Jika pada Red Ocean itu sudah jelas mereka memiliki customer base-nya, di mana mereka yang telah ada itu mereka mungkin bisa mencomot dari para pesaingnya. Tetapi kalau misalnya Blue Ocean ini karena mereka melakukan suatu inovasi terbaru, jadi mereka kemungkinan belum memiliki customer base. Kemudian membutuhkan edukasi pada pelanggan untuk menghindari miskomunikasi terhadap produk yang kita berikan. Tindakan Blue Ocean Strategy yaitu yang pertama eliminate atau menghapus. Dan menghapus nilai-nilai ini adalah kita harus menghapus nilai-nilai yang tidak berguna dalam produk untuk meminimalisir ketidakbergunaan suatu nilai yang ada di dalam produk agar mampu memaksimalkan fitur yang ada. Kemudian menonjolkan karakter pada produk utama. Kemudian yang kedua reduce atau mengurangi unsur-unsur nilai yang kurang bermanfaat dalam standar industri atau standar produk. Dan ini memungkinkan untuk pengeluaran lebih hemat serta menjadikan bisnis lebih terarah demi keuntungan yang lebih baik. Kemudian raise yaitu meningkatkan standar untuk menjadi keunggulan dan serta memiliki peluang untuk membuat pembeda dari produk pesaing. Kemudian create atau menciptakan. Dalam Blue Ocean ini, kita harus menciptakan inovasi dengan nilai dan fitur yang berbeda, tentunya dengan nilai yang lebih dibanding yang telah ada. Kemudian tujuan mempelajari strategi Blue Ocean, yaitu mampu mengetahui kondisi pasar, di mana kita bisa mengetahui riset pasar lebih dalam, riset pasar yang baru, dan jenis kompetisi yang akan kita hadapi, kemudian cara menarik konsumen terhadap produk baru kita. Kemudian mencapai target dan segmentasi pasar, di mana kita dapat menyeimbangkan supply and demand dengan mengerti target penjualan yang ada. Kemudian mengetahui peluang kesuksesan dan probabilitas kegagalan. Kemudian kita dapat menjadi pemimpin pasar dengan kita mengerti bagaimana kita dapat memenuhi atau kita dapat memberikan solusi bagi masalah konsumen atau kebutuhannya. Dan tips menerapkan Blue Ocean Strategy yaitu menciptakan fokus pada celah pasar dengan konsep yang unik. Kemudian menciptakan produk yang inovatif dengan menjadi keunikan dan sebagai nilai tambah yang bermanfaat dalam produk tersebut. Kemudian membuat slogan unik untuk menjadi tagline dalam menguatkan brand yang baru tersebut. Kemudian contoh akan dibacakan oleh Mbak Opi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan contoh dari Red Ocean Strategy. Yang pertama di sini ada company yang bernama The European Airline Operator Ryanair. Jadi dari Red Ocean Strategy ini kenapa bisa dibilang
maskapai penerbangan ini cukup berhasil dalam melakukan red ocean strategi adalah karena pertama untuk maskapai penerbangan sendiri adalah salah satu bisnis yang sudah cukup ada sejak lama. Jadi jika dibuat pembaharuan juga sudah tidak mungkin gitu. Nah, mereka dapat dikatakan bersaing dengan sangat sukses di Samudra Merah atau di Red Ocean Strategi yang dimana cukup jenuh dalam bisnis penerbangan jarak pendek. Nah, strategi yang digunakan oleh European Air ini sendiri yaitu di mana mereka menyediakan maskapai penerbangan murah tanpa embel-embel. Jadi tanpa adanya diskon berapa puluh persen dan lain-lain gitu. Memang pure harga asli itu memang murah gitu. Nah, hal ini bisa mereka dapat adalah mereka itu lebih menggunakan metode, contohnya menggunakan bandara sekunder yang letaknya lebih jauh daripada kota besar atau daripada bandara utama gitu. Hanya memungkinkan untuk melakukan pemesanan online dan check-in dan juga mengharuskan pelanggannya untuk membayar biaya yang ada gitu. Jadi dengan Ryanair ini layan itu nggak terlalu berbeda dengan operator lain, sama, tapi mereka menawarkan harga yang jauh-jauh lebih murah. Jadi seperti itu. Selanjutnya contoh untuk company Blue Ocean Strategy. Next, Mbak Cia. Oke, di sini untuk Blue Ocean Strategy sendiri kami mengambil dari Netflix sebagai contohnya. Jadi Netflix ini menganalisis pasar yang sudah ada dan menemukan beberapa masalah yang dapat di-upgrade atau ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, pada tahun 1997 itu kan menjadi di mana terjadi persaingan di industri penyewaan dan penjualan DVD. Cuman akibat dari adanya globalisasi dan meningkatnya popularitas internet, jadi untuk pasar penjualan DVD itu semakin menurun gitu. Nah, hadirlah Netflix yang menjadi layanan streaming dengan berbagai pilihan film dan serial TV yang dimana mereka ini meluncurkan acara dan film mereka yang tersedia di platformnya Netflix itu sendiri. Nah, Netflix ini dikatakan sangat cukup berhasil untuk mengubah lautan merah atau red ocean tadi yang menyusut yaitu penjualan DVD menjadi penuh dengan peluang untuk perairan biru. Nah, di sini kita bakal ngeliat gimana sih melalui strategi Blue Ocean Netflix itu bisa mengubah aturan permainan dari penjualan DVD sampai ke dunia internet bagi platformnya mereka. Nah, Netflix sendiri menganalisis pasar yang ada dan menemukan beberapa masalah yang dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Dari 4 poin yang ada dalam Blue Ocean strategi, yang pertama itu menghapuskan atau eliminate. Jadi mereka menghapus toko fisik dan membuat semua film itu tersedia secara online. Nah, sejak saat itu Netflix hanya perlu membayar lisensi film yang ada tanpa mengeluarkan uang untuk membeli dan menyimpan DVD. Dan pada saat itu juga inovatif untuk industri semacam ini sudah mulai dikenal dan ya terkenal. Kemudian selanjutnya dalam strategi race, jadi untuk proses menonton film ini jauh lebih nyaman. Jadi Netflix sendiri meningkatkan rasa kepuasan dari pelanggannya mereka. Jadi di mana pelanggan itu atau konsumen itu nggak harus pergi ke toko dulu untuk membeli DVD, dan juga kalau untuk menutup film di beberapa titik itu mereka bisa kembali untuk memutar di titik yang terakhir ditonton. Jadi nggak harus nonton dari awal dulu gitu. Seperti kita nonton DVD ya pasti harus nonton dari awal gitu. Dan terakhir juga proses pembayarannya ditingkatkan dengan secara sederhana karena hanya memerlukan nomor kartu aja. Kemudian selanjutnya strategi yang ketiga adalah create, di mana di sini pelanggan itu memiliki banyak pilihan yang tersedia secara online dan Netflix membuatkan akun berbasis pelanggan pribadi. Nah, di sini pengguna atau konsumen dapat membayar bulanan dan menonton film sebanyak apapun yang diinginkan tanpa batasan apapun. Dan juga selain itu, layanan ini mempelajari presensi pengguna dan menyarankan film berdasarkan dari perspektif atau pandangan mereka sebelumnya gitu. Jadi pelanggan itu bisa memilih
minatnya sendiri terhadap film-film, dan nanti dari sistemnya itu akan merekomendasikan film-film yang sesuai dengan pelanggannya gitu. Kemudian mengurangi atau reduce, di sini Netflix berhasil mengurangi biaya karena mereka hanya membayar untuk mendapatkan lisensi saja. Jadi mereka menyingkirkan pengeluaran yang tidak wajib dalam industrinya mereka, tetapi tetap menawarkan film berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Nah, di sini ide dari Samudra Biru atau Blue Ocean Netflix itu membuat film tersedia secara online. Ketika pesaing mereka mulai menerapkan strategi yang sama, Netflix meluncurkan acara dan film aslinya. Jadi Netflix juga mengeluarkan film original dari platformnya mereka, serialnya dari platform mereka juga. Nah, dengan cara ini mereka membuktikan bahwa mungkin untuk beralih ke Samudra Biru itu lebih dari sekali dalam industri yang sama. Jadi sekian untuk contoh dari company Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 9 mengenai Red dan Blue Ocean Strategy. Selanjutnya, terima kasih untuk waktunya telah menyimak presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.